Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Balik lagi bersama kami The Deal Official. Masih suka DM-DMan sama cewek lain? Atau masih suka chatan sama mantan? Ada, jangan dong. Setelah sukses dengan iklan sampo Head and Shoulders, Joe Taslim kembali lagi ke film layar lebar. Kali ini ia berperan sebagai Sub-Zero di film Mortal Kombat 2021. Kemarin waktu saya arisan keluarga ke Meksiko, bertemu dengan sepupu saya ini, Joe Taslim. Lalu ia bilang, "Dan, tolong rangkum film saya dong yang berjudul Mortal Kombat 2021. Oh, oke. Akhirnya saya memutuskan untuk merangkum filmnya. Tanpa berlama-lama lagi, paskan posisi rebahan, jauhi keramaian, pakai handsfree kalian, dan hindari chat sama mantan. Ini dia Mortal Kombat 2021. Alkisah di sebuah kediaman Hanzo Hasashi, Jepang. Di sini terdapat satu keluarga yang harmonis. Mereka hidup rukun dan damai, serta Hanzo yang sangat menyayangi istrinya. Mereka mempunyai 2 orang anak. Suatu ketika, sang kakak mendatangi adiknya yang sedang menangis. Sedangkan Hanzo sendiri pergi untuk mengambil air secara manual di sumur, karena di sana belum ada depot air. Sang istri mendatangi sang bayi karena ia mendengar anaknya menangis. Dan ia melihat anaknya sedang kedinginan. Tiba-tiba saja terdengar suara orang yang mencurigakan. Sang istri langsung menyimpan si bayi ke tempat yang aman. Dan muncullah Bihan. Hanzo dokuda. Dan seketika itu juga Hanzo mendengar suara jeritan dari kediamannya. Ia pun langsung bergegas lari menuju ke kediamannya. Dan ia pun terkejut melihat anak dan istrinya sudah beku. Sedikit penjelasan ya guys, Hanzo adalah seorang ninja yang diincar oleh Sub-Zero. Ia adalah petarung yang hebat yang ingin dibunuh sebelum turnamen bela diri Mortal Kombat dimulai. Sambil membara, Hanzo terus mencari siapa pelaku pembunuhan istri dan anaknya. Dan ketika sudah ketemu, Hanzo malah kalah oleh Bihan. Dan di detik-detik kematiannya, Hanzo mendengar suara tangisan bayinya. Ia pun tak sanggup lagi untuk melangkah. Sins beralih ke sebuah hutan, di mana di sini muncul sang dewa Raiden. Ia lalu pergi ke kediaman Hanzo untuk menyelamatkan bayi Hanzo dan membawanya pergi. Sins berpindah ke sebuah petarung, ia bernama Cole Young. Ia dikisahkan berprofesi sebagai petarung MMA, dan ia akan bertarung melawan Ramirez. Di awal pertandingan, ia berhasil mengunci lawannya, tapi di akhir pertandingan, ia harus mengalami kekalahan. Sins berpindah ke Outworld di luar dunia. Di sini Sungsang berkata kepada Bihan, "Pergilah dan bunuh pejuang Atlam." "Oke. Aku tak lagi Bihan, aku Sub-Zero." Lalu Sungsang berkata kepada Milena bahwa Sub-Zero sudah melacak dan membunuh. Milena berkata, "Kita tak akan menang 9 turnamen berturut-turut jika mengikuti aturan."
Berpindah ke keluarga Cole, istrinya berkata, "Bagaimana pertandingannya?" Lalu anaknya menjawab, "Ayah nyaris menang, Mam." Scenes beralih ke Jack yang saat itu sedang memantau pergerakan Cole. Ia dan keluarganya sedang nongkrong di kafe. Tiba-tiba semua makanan dan minuman di kafe tersebut berubah menjadi es. Dan muncullah Sub-Zero saat itu juga. Lalu Jack yang berada dalam mobilnya diserang oleh Sub-Zero. Lalu Jack berkata kepada Cole bahwa mobil ini, "Antar keluargamu ke tempat aman. Temui Sonya Blade, Jalan West Washington 806. Biar aku yang tangani sila ini." Lalu Jack dengan senjatanya melawan Sub-Zero dan terjadilah perkelahian antara Jack versus Sub-Zero. Scenes berpindah ke Cole. Sebelum ia pergi menemui Sonya, Cole memegang erat tangan anaknya dan ia pamit ke istrinya untuk pergi menemui Sonya Blade. Sesampainya di sana, Cole langsung disuruh menunjukkan tanda naga itu. Tanda itu menandakan bahwa kau terpilih untuk bertarung demi bumi. Itu sebuah undangan ke turnamen bela diri Mortal Kombat. Sonya berkata, "Itu sebabnya Jack dan aku melacakmu, karena kita harus temukan semua pejuang yang ada sebelum terlambat." Kemudian di rumah Sonya ada lelaki bernama Kano. Ia seorang tentara bayaran dengan klan naga hitam, pengedar senjata, pengedar narkoba, pembunuh sewaan. Sonya bilang, "Aku sedang melacak pejuang lain, tapi aku malah bertemu Kano. Tepat setelah dia menggorok leher orang itu, kau tak pernah terpilih. Takdir punya standar yang lebih baik darimu." Kano menjawab, "Tidak buruk, hampir terasa." Sonya bertanya, "Di mana tandamu, Kano?" Tiba-tiba muncul sosok monster reptil yang menyerang mereka. Sonya pun menembaki monster tersebut dan hampir mengenai Kano. Akhirnya, Sonya melemparkan pisau dan ternyata mengenai kaki Kano. Dan tiba-tiba Kano bangkit dan memanfaatkan air liur monster itu untuk membuka borgolnya. Setelah itu, Kano mengambil sebuah alat yang berbentuk gas yang berapi, lalu mencucukkan ke badan reptil tersebut. Dan mengambil jantung monster itu. Scenes berpindah ke sebuah pesawat. Sonya, Cole, dan Kano pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan petarung lainnya. Setelah mendarat, mereka harus berjalan kaki kurang lebih menempuh jarak 27-28 km. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Liu Kang. Lalu Liu Kang mengajak mereka ke suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah kediaman Raiden. Tempat itu juga dipakai untuk berlatih para petarung. Of Mortal Kombat. Oh, now this one really speaks to me. This is Outworld. Yes. Liu Kang berkata, "Kita harus mulai berlatih sekarang, sebelum musuh bebuyutan kita dari Outworld mendatangi kita. Nasib Outrealm ada di tangan kita, jadi kalian harus berlatih lebih keras dan lebih cepat lagi." Di tempat itu juga Sonya melihat Jax sedang sekarat, kedua tangannya putus. Kemudian mereka dibawa menemui Lord Raiden. Liu Kang berkata, "Aku telah kumpulkan pejuang bumi yang tersisa." Raiden berkata, "Satu kemenangan lagi dan Outworld akan mengambil alih bumi selamanya." Scenes berpindah ke Liu Kang, di mana ia sedang berlatih ilmu Aji Shigoro Geni atau ilmu tangan api. Tiba-tiba datang Sub-Zero, Sungsang, dan Milena ke markas Raiden. Scenes berpindah ke pria yang baru saja muncul dari dalam tanah. Ia bernama Kung Lao. Ini orangnya. Ia adalah sepupunya Liu Kang dan juga sama-sama murid Raiden. Sedangkan pria yang berdiri dengan baju perang ini bernama Sungsang. Kedatangannya ke sini untuk mencari Raiden dan ingin menghabisi petarung-petarung bumi
sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Raiden membuat perisai supaya musuh tidak bisa menyerang petarung Earthrealm. Cole mulai berlatih dengan Liu Kang. Cole juga berlatih dengan Kung Lao. Kano berlatih dengan Liu Kang. Berkali-kali Kano terjatuh akibat jegalan Liu Kang. Jack juga berlatih dengan tangan besinya. Sins berpindah ke ruang makan. Di situ ada Kung Lao yang sedang memberi arahan kepada Kano. Namun Kano tidak terima atas masukan itu. Kung Lao berkata, "Pertempuran membutuhkan kecerdasan, tapi kau dasar pecundang." Kano pun tak terima dipanggil pecundang dan sangat marah. Lalu Raiden berkata kepada Cole, "Kau telah gagal menemukan arcanamu. Tanpanya kau adalah beban bagi yang lainnya. Jadi dari mana asalnya? Dan kenapa hanya aku pejuang yang punya tanda dari lahir?" Raiden menjawab, "Kau adalah keturunan dari salah satu ninja terbaik yang pernah ada di bumi. Hanzo Hasashi, dia dibunuh bersama istri dan putranya." Raiden bilang, "Pergi kembali bersama keluargamu." Sins berpindah ke Kano. Ia sedang berbicara dengan Kabal. Ia bertanya kepada Kabal, "Kau bekerja untuk si orang satunya lagi?" "Ya." "Penyihir itu bekerja dengannya, bukan untuknya. Dan percayalah, ini ada keuntungannya. Bertarunglah dengan kami, dan kau akan punya uang banyak." Dan pada saat Sung Sang dan anggotanya datang ke kuil Raiden, Kung Lao dan teman-temannya pun terkejut karena musuh kok bisa masuk ke kuil. Ternyata Kano telah berkhianat. Sins berpindah ke Cole saat ia sudah sampai ke rumahnya. Tiba-tiba muncul monster bertangan 4, lalu menyerang Cole dan keluarganya. Dan saat Cole terluka, tiba-tiba badannya berubah menjadi baju besi. Berpindah ke Jack, ia juga mendapatkan keajaiban di tangannya. Tiba-tiba saja terbalut oleh besi baja, dan Kung Lao diserang oleh musuh kelelawar, tapi ia berhasil melumpuhkannya dengan topi besinya. Sins berpindah ke Raiden. Ia mengumpulkan semua petarung-petarung yang telah dia latih. Raiden mendatangkan Cole, lalu Sonya dan Jax, tapi sayangnya ia tidak sempat mendatangkan Kung Lao. Dan akhirnya jiwa Kung Lao diambil oleh Sung Sang agar ia menjadi hebat. Berpindah ke Liu Kang, Cole berkata, "Ini belum berakhir, kita masih harus bertarung. Kita perlu bertarung lebih cerdas. Kita perlu memisahkan mereka." Lalu Cole berkata kepada Raiden, "Lord Raiden, kau bisa kirim siapapun kemanapun." Jack berkata, "Beri aku Reiko." Lalu Sonya melawan teman lamamu Kano. "Kau dan aku akan melawan Milena dan Kabal. Kita simpan Sub-Zero untuk yang terakhir. Kita mengalahkannya bersama sebagai satu tim." Lalu Raiden memberikan sebuah bilah kepada Cole. "Darah Hanzo Hasashi. Darah di bilah ini adalah darah nenek moyangmu. Aku mengambilnya di hari kematiannya.
gunakanlah dan roh Hanzo akan bertarung denganmu. A bit harder than I thought. Feels fucking amazing. Liu Kang juga berhasil mengalahkan musuhnya dengan fatality. Fatality. Cole juga berhasil mengalahkan Mileena dengan bantuan Sonya. Lalu tiba-tiba Sub-Zero muncul dan menghajar Cole, dan Sub-Zero berkata, akhirnya garis keturunan Hasashi akan berakhir. Now you will die with your family. Hanzo yang sudah berubah menjadi Scorpion muncul dan ia berkata, ingat wajah ini Sub-Zero, dan mereka pun bertarung. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Scorpion dan Cole. Kemudian Cole menyelamatkan istri dan anaknya dan memperkenalkan ke teman-temannya. Tiba-tiba muncul Sung Sang dan berkata, tapi kematian hanyalah portal lain. Lain kali aku melihatmu, aku tak akan membawa prajurit, aku akan membawa pasukan. Kemudian Raiden berkata, hari ini kita menang. Kita tak boleh lengah. Aku akan menyusun daftar pejuang baru. Oke, gimana menurut kalian guys filmnya? Mantap kan? Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah petarung sejati tidak akan pernah curang, dan petarung sejati sangat menyayangi keluarganya. Sekian dulu video dari kami ya guys. Jangan lupa ditonton video-video selanjutnya. Dan jangan lupa ikutin giveaway-nya setiap bulan. Oke, sekian dulu ya. Bye-bye.